Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pemulihan katanya Islam, tapi jawab salam aja pada males gitu loh. Ya, ngaku enggak? Ngaku enggak? Ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang enggak teriak-teriak juga. Ya, Bu, Pak, Mas, Kang, salam itu doa. Maka ketika mengucapkan salam, ketika menjawab salam, ucapkan dengan bahasa yang indah, bahasa yang keluar dari hati, supaya doanya sampai kepada Gusti Allah. Nggih, itu. Kira-kira ada enggak orang berdoa terus sambil teriak-teriak, Gusti saya minta uang Gusti, gitu? Kira-kira ada enggak? Ini yang kayak gitu kayaknya kalau berdoa begitu malaikat punya nafsu dikamplengin semua itu. Maka bahasanya yang indah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para sepuh, bini sepuh Desa Pamulihan nggih, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Brebes beserta banom-banomnya, wabil khusus MWC Larangan, wabil khusus ranting Desa Pamulihan. Rantingnya sudah ada belum? Sudah bergerak enggak? Kadang-kadang ada, tapi cuman pelang doang. Ini banyak banget yang kayak gitu. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib se-Kabupaten Brebes, wabil khusus yang ada di Kecamatan Larangan, wabil khusus yang ada di Desa Pamulihan. Yang saya hormati dan saya muliakan pemerintahan, Kang, kalau mau foto, mau ngomong ya, biar sayanya kayak gini loh, kayak yang di sana-sana gitu loh. Ya, ayo. Nah, kan keren jadinya. Yang saya hormati dan saya muliakan pemerintahan se-Kabupaten Brebes, baik sipil maupun militer, wabil khusus pemerintahan Kecamatan Larangan, wabil khusus kelurahan nggih. Kelurahan Pamulihan, kelurahan apa desa nih? Desa Pamulihan. Pak Lurah dugi mboten? Alhamdulillah. Bakak dugi kula tak dedongan. Mudah-mudahan angsal barokah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Amin. Lo sih bisa nih wis mongko tak ceritakan lah kenapa doa kayak ngonon gitu. Sebab yang namanya doa kira-kira riwayatnya ada kan jadi asik gitu. Yang saya hormati dan saya muliakan banom-banom Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Brebes, Kecamatan Larangan, Desa Pamulihan, Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, Fatayat, Muslimat, LDNU, Pagar Nusa, wis KBB lah. Sebab akeh banget nah disebutakan siji-siji waktu entok ngoten lho. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan dan saya curigai. Kater ya. Iki primen maksudnya? Dibanggakan, dimuliakan, tapi dicurigai. Kater ora? Sinten sahabat-sahabat Banser? Ki wong podo kater. Ini di sini bahasanya Indonesia apa bahasa Jawa? Jawa nggih? Oh Sunda. Waduh, saya nggak bisa bahasa Sunda. Saya bisa bahasa Sunda itu yang kasar-kasarnya doang. Kalau saya pakai bahasa Sunda nanti panjenengan ngerasanya diamuk sama saya kan repot gitu.
Maka mendingan lebih baik saya pakai bahasanya campur aduk aja ya. Pak, Bu, Kang, Mas, tadi saya ngomong yang saya muliakan, saya banggakan, dan saya curigai sahabat-sahabat Banser. Otomatis jenengan keder ya? Keder enggak? Keder, sebab sampean semua hobinya dengerin berita hoak gitu loh. Jadi sehingga akhirnya berita yang belum selesai disampaikan sudah disikapi terlebih dahulu, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Berantem gitu kan, bertengkar terus ya. Zaman sekarang ya kayak gitu. Itu berita yang nggak jelas, omongan yang belum selesai langsung disikapi, akhirnya apa? Bertengkar sendiri-sendiri. Banyak kan? Banyak nggak? Banyak. Indonesia kayak gini karena terlalu banyak berita hoak yang kemudian dimakan sama masyarakat mentah-mentah itu loh. Akhirnya apa? Masyarakat pada bertengkar sendiri-sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin sedoyo, Rasulullah dawuh, orang yang nanti paling dekat denganku di akhirat kelak adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kan? Bener nggak? Lah saniki yang membaca sholawat saja nanti paling dekat, apalagi sahabat-sahabat Banser. Sebab di mana ada majelis sholawat di situ ada Banser gitu kan. Kalau yang membacanya saja nanti paling dekat, apalagi yang baca orangnya, yang menjaga orang yang sedang membaca sholawat, tentunya lebih dekat kan. Maka saya curiga, jangan-jangan nanti yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat kelak ini adalah sahabat-sahabat Banser gitu loh. Amin, amin dong. Lah itu ya baru, oh iya ya, lah ya iya. Makanya kalau ada omongan berita jangan langsung ditelan mentah-mentah. Di Indonesia musimnya sekarang kayak gitu, berita belum selesai sepotong disebarkan, masyarakat memakan mentah-mentah, akhirnya apa? Pada bertengkar sendiri-sendiri. Lah itu kayak tadi contohnya, waktu belum dijelasin pada bingung ini maksudnya apa, setelah dijelasin baru oh iya ya lah ya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin sedoyo yang saya muliakan, wabil khusus masyarakat Desa Pamulihan, wabil khusus Kang Tugih hadir dalam majelis selawat niki atau majelis halal bihalal niki. Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam satu majelis yang sangat mulia, majelis yang penuh berkah, yaitu majelis halal bihalal dan pelantikan pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Pamulihan. Alhamdulillah, kula mengucapkan selamat berkhidmat kepada pengurus Ansor ranting Desa Pamulihan yang pada malam hari ini dilantik. Berenulah dengan hati, beransorlah dengan hati, berbanserlah dengan hati, jangan dengan ambisi. Insya Allah berkah kangge panjenengan semua, amin. Cuman tadi ada yang salah nih, MC nih. Salahnya apa? Nyebutnya Kiai Haji Muhammad Naufal kayak gitu ya. Lah saya ini kiai ya bukan Bu, Pak. Saya ini bukan kiai, saya bukan ustaz. Saya ini disebut santri saja untung gitu loh. Kenapa orang santri, oh santri bangor gitu loh. Saya ini bukan ustaz, saya bukan kiai, saya ini disebut santri saja untung. Maka kalau kemudian disebut mau'idhah hasanah, yuk jauh banget. Mau'idhah hasanah itu adalah makamnya makom para kiai, makamnya para ulama. Lah kalau makom saya ya makom ngobrol-ngobrol. Ya, kita bisa dibayangkan lah. Kalau kiainya kayak saya, kira-kira umatnya kayak apa gitu loh. Lah ini. Maka karena saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya disebut santri saja untung. Kita ngobrol-ngobrol saja ya. Setuju mboten? Setuju? Setuju? Yang namanya ngobrol, kalau berdiri, berdiri semua. Ayo. Ayo sob. Kalau duduk, duduk semua. Lah ini udah tua-tua kayak gini suruh berdiri sejam aja, sanggup nggak? Sanggup nggak? Nggak sanggup nggih? Nah, wis mulane kula sing ngalai kula sing jagong ya. Nggih. Nggih, matur suwun.
Bisaan mbak yo bisaan, lamun ora bisaan ora nang kene. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam satu majelis yang sangat mulia, majelis yang penuh barakah, majelis yang penuh dengan pahala, yaitu majelis halal bihalal dan majelis pelantikan pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Pemulihan Kecamatan Larangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, kita bicara halal bihalal dulu. Halal bihalal itu apa sih? Orang kemudian banyak bertanya, apakah halal bihalal ini ada di Arab? Di Arab ada enggak gitu kan? Halal bihalal di Arab ada enggak? Ya enggak ada. Di kitab ada enggak? Ya enggak ada. Cari aja kalau ada. Halal bihalal itu tidak ada di Arab, di kitab pun tidak ada. Wong kalau secara terminologi atau bahasa saja, halal bihalal ini artinya apa? Halalun bihalalin ya apa gitu loh. Kalau di dalam bahasa Arab tentu bahasanya bukan halal bihalal, tapi istihlal gitu loh, saling menghalalkan. Lah, lalu apakah kemudian tidak ada di Arab, tidak ada di kitab, kemudian berarti ini jelek? Tidak. Tidak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo kedah faham, kedah ngertos bahwa halal bihalal niku adalah murni produk hasil pemikiran para ulama Indonesia wabil khusus Jawa. Halal bihalal ini adalah asli produk Islam Jawa, Islam Nusantara, Islam yang ada di Indonesia. Maka kalau bicara halal bihalal di Arab ada enggak? Ya enggak ada. Itu enggak ada. Yang saya tahu halal bihalal itu ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, Filipina, Thailand, dan sebagian negara Asia kecil lainnya itu ada halal bihalal. Lalu apakah bagus atau tidak persoalan halal bihalal niki? Kalau kita bicara bagus atau tidak persoalan halal bihalal niki, karena sebagian daripada orang Islam di Indonesia yang kemudian dengan seenaknya menyebutnya kan bahwa halal bihalal ini bid'ah gitu loh. Ayo kita telusuri bareng-bareng, bener nggak bid'ah? Gitu. Bahkan bid'ahnya dolalah kalau menurut mereka. Loh ini belai, ini nggak ngerti dasarnya. Halal bihalal ini adalah asli produk Islam Indonesia atau Jawa. Sejarah halal bihalal itu sendiri dimulai dari zamannya Arya Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyowo, yang ketika setelah Idul Fitri itu kemudian beliau mengumpulkan para prajurit ya dan keluarganya untuk sungkeman dengan keluarga keraton. Lah, tradisi ini terus berjalan bertahun-tahun, terus dilakukan setiap tahun oleh Arya Mangkunegara, sehingga sungkeman ba'da Idul Fitri ini kemudian menjadi tradisi yang diikuti oleh masyarakat Jawa gitu loh. Ini lah, kemudian yang kedua, versi kedua mengatakan bahwasanya halal bihalal ini berasal dari orang Islam India dan Pakistan di zaman Mataram Islam, yang apabila setelah Idul Fitri atau di hari Idul Fitri itu kemudian jualan martabak. Tahu martabak? Nah, jualan martabak di alun-alun Solo. Mereka Islam dan tahu orang Jawa ini Islam, menawarkan dagangannya dengan bahasa halal 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 kayak gitu. Ada versi yang mengatakan seperti itu. Lalu apakah kemudian istilah-istilah ini sudah menjadi halal bihalal pada saat itu? Belum. Lalu kapan istilah sungkeman setelah Idul Fitri ini menjadi populer dengan sebutan halal bihalal? Loh, ini maksudnya supaya tak kupas sejarahnya dulu, nanti isi kandungannya, nanti panjenengan akan menilai sendiri bagus enggak halal bihalal itu. Itu loh. Ya. Lah,
halal bihalal atau sungkeman tradisi ba'da Idul Fitri ini kemudian populer menjadi istilah halal bihalal itu adalah tahun 1948. Siapa yang memberi nama? Itu yang memberi nama atau memberikan istilah itu adalah Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Ansor kudu weruh siapa Mbah Wahab Hasbullah. Ansor harus tahu. Mbah Wahab Hasbullah adalah salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, muassis Nahdlatul Ulama. Tuh. Ceritanya tahun 1948 Pak Soekarno yang notabene pada saat itu adalah seorang presiden ini merasa prihatin. Prihatinnya kenapa? Negara yang baru merdeka tapi elit politiknya bertengkar terus gitu loh. Bertengkar terus sehingga Pak Soekarno berpikir apabila elit politiknya ini bertengkar terus maka yang terjadi Indonesia tidak akan bisa membangun itu. Sehingga akhirnya Pak Soekarno ini matur kepada Mbah Wahab Hasbullah, nek cara gampangnya Kang ini bisa nggak pagar ini dilepas saja, pagar depan dilepas saja biar jangan ada penghalang di antara kita gitu loh. Nah itu lah Mbah Wahab Hasbullah. Lalu Pak Soekarno ini setelah bertemu dengan Mbah Wahab Hasbullah matur gampangnya ngomong, Kiai ini negara baru merdeka tapi elit politik bertengkar terus, bertengkar rebutan kekuasaan, bertengkar berebut ingin menguasai. Kalau elit politiknya bertengkar terus, bagaimana mungkin negara ini kemudian bisa membangun? Itu kata Pak Soekarno. Akhirnya Pak Soekarno matur kepada Mbah Wahab Hasbullah, saya ingin kiranya elit politik di Indonesia ini bisa dikumpulkan dalam satu forum untuk membahas bagaimana agar Indonesia ini bisa membangun. Itu loh. Kata Mbah Wahab terus istilahnya apa? Wis gampangnya kayak gitu. Istilahnya apa? Kata Pak Soekarno, saya ingin mengadakan silaturahmi nasional ba'da Idul Fitri. Sebab Pak Soekarno pada saat itu sowan kepada Mbah Wahab itu adalah di bulan Ramadan. Itu loh. Ba'da Idul Fitri saya pengen mempertemukan seluruh elit politik dengan istilah silaturahmi nasional. Kata Mbah Wahab, kalau istilahnya silaturahmi, lo wong yang namanya orang Jawa ketemu di mana saja ya silaturahmi. Maka ini secara politik kurang menjual gitu loh. Kalau dengan istilah nanti dengan pertemuan atau temu nasional, ini nanti orang yang sok ke Arab-Araban menolak. Kenapa? Karena dianggapnya ini tradisi Jawa yang kemudian di musyrik-musyrikan, di kafir-kafirkan, dibita-bitain gitu loh. Itu. Sehingga akhirnya kata Pak Soekarno terus istilahnya apa Kiai yang sekiranya bisa diterima oleh seluruh komponen masyarakat kita, elit politik kita. Nah, disinilah kata Mbah Wahab pertemuannya beri nama halal bihalal. Loh itu. Lah sejak itu tradisi sungkeman di masyarakat Jawa ba'da Idul Fitri itu istilahnya menjadi halal bihalal itu. Jadi kalau kita kan halal bihalal tiap tahun ya, tapi sejarah halal bihalal kan belum pada ngerti gitu loh. Lah ini. Lalu apakah kemudian tradisi sungkeman ba'da Idul Fitri ini bagus atau tidak? Yuk kita kaji bareng-bareng. Halal bihalal merupakan sebuah forum bertemu silaturahminya umat Islam ba'da Idul Fitri untuk saling memaafkan, untuk saling memohonkan maaf, untuk saling menghalalkan, yang mana di dalamnya itu isinya adalah ijtima'un nas. Nah, ini kumpul nih manusia nih. Kumpul manusia.
Di dalam ijtima'un nas ini terkandung ajaran Islam yang namanya silaturahmi. Gimana? Lah itu. Silaturahmi ini orang kumpul banyak banget silaturahmi kan? Ada nggak kira-kira yang dari rumah datang ke forum halal bihalal kemudian bertengkar? Ada nggak? Nggak ada. Semua menyambut baik, semua dengan hati yang gembira. Tidak ada yang bertengkar, berkumpul bersilaturahmi. Bahkan kadang-kadang yang di rumahnya bertengkar juga di forum halal bihalal duduknya dampingan gitu kan. Ya mbu terpaksa mbu apa lah gitu loh. Lain. Tapi ya duduknya berdampingan lah kayak gitu. Lain. Ini ijtima'un nas di sini terkandung nilai ajaran silaturahmi. Silaturahmi ini adalah ajaran Islam, perintahnya Kanjeng Nabi. Man amana billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang iman, merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya sambungkan silaturahminya. Artinya silaturahmi ini adalah ajaran Islam. Bagus enggak? Bagus. Yang kedua, di dalam halal bihalal ini kemudian ada yang ma yatayassara minal Quran, dibacakan Quran. Tadi dibacain Quran enggak di sini? Dibacakan Quran. Ayat yang paling populer kalau halal bihalal itu ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kan itu kan? Itu loh. Kenapa? Karena di dalam ijtima'un nas, di dalam silaturahmi tadi terkandung nilai persatuan dan kesatuan umat. Loh ini. Baca Qur'annya bagus enggak? Bagus. Perintah Allah ya. Bersatu padu di dalam jalinan atau jalinan tali Allah itu pun perintah Allah, bagus enggak? Bagus. Itu baru dua, sudah bagus, ya kan? Yang ketiga, di dalam halal bihalal juga dibacakan sholawat, betul nggak? Tadi dibacakan sholawat nggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah lagi. Orang baca sholawat bagus nggak? Bagus. Wong wirid paling bagus ya sholawat. Iya. Kenapa paling bagus sholawat? Karena sholawat di dalam keadaan apapun dibaca boleh, dan itu langsung kepada Allah, nggak ada penghalang. Maka nek panjenengan pengen takon wirid sing paling bagus apa? Wocon sholawat wis sing akeh gitu loh. Baca sholawat yang banyak. Ini yang penting jangan di kamar mandi aja lah. Itu orang baca sholawat itu pun perintahnya Allah. Artinya orang bersolawat bagus tidak? Bagus. Bagus lagi, ya kan? 3 dulu, bagus, bener nggak? Udah berapa yang bagus? 3. Yang keempat, adanya makanan minuman yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan, dimakan bersama-sama. Di sini terkandung nilai sedekah. Yang jelas sedekah itu sendiri adalah perintahnya Rasulullah. Perintah kita diperintahkan untuk bersedekah. Dah di dalam makanan yang dikumpulkan kemudian dimakan bareng-bareng, ini terkandung nilai ajaran sedekah. Wong sedekah bagus boleh. Bagus. Maka Imam Suyuti dalam satu kitabnya dawuh al-bid'atil hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha. Al-bid'atil hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha. Dalam perkara sesuatu yang bagus, ini akan baru yang bagus, ini akan mendapatkan pahala bagi para pelakunya. Tuh. Ayo, masih wani ngomong bahwa halal bihalal bid'ah? Masih berani enggak? Jejak sing model mengkonon. Loh ini. Jangan sembarangan. Persoalan ini kemudian menjadi istilahnya halal bihalal, itu kemasan. Yang namanya emas dikemas pakai daun pisang ya tetap emas, bener gak? Batu dikemasnya pakai kertas emas sekalipun tetap batu. Halal
halal bihalal ini adalah kemasan yang mengemas ajaran-ajaran Islam yang antara lain minimalnya satu adalah silaturahmi, yang kedua membaca Quran, yang ketiga membaca sholawat, dan yang keempat adalah sedekah. Jadi bid'ahnya di sebelah mananya? Ayo, sok. Panjenengan tahu martabak? Tahu martabak enggak? Martabak dibikin dari apa? Terigu kan? Terigu halal enggak? Halal. Kemudian yang kedua gula, kan? Gula pasir. Halal enggak gula pasir? Halal. Telur halal enggak? Halal. Kemudian yang ketiga susu. Susu halal enggak? Tergantung. Kalau yang masih jomblo haram itu. Nah, itu. Susu kaleng lah. Yang banser pikirannya mana-mana atuk-atuan gitu. Susu kemasan halal, ya kan? Kacang halal enggak? Keder jawab giliran ngomong kacang pada keder jawab dulu. Kacangnya kangen ti juga. Ya. Kacang yo halal, coklat yo halal. Diudek jadi satu, diaduk jadi satu, dicetak di dalam loyang, dibakar jadilah martabak. Enak enggak? Kenapa giliran halal bihalal kemudian jadi bid'ah? Ayo. Ya logika sederhana saja seperti itu. Maka jangan sembarangan ngomong bid'ah seperti itu kalau memang tidak mengerti apa tentang bid'ah. Ini lah sekarang amalia NU kan di bid'ah-bid'ahin terus ya. Orang nggak ngerti bid'ah loh. Cacak biasa model menggunakan. Lah ini gak boleh seperti itu. Persoalan kemudian halal bihalal dikemasnya di dalam halal bihalal itu hanya istilah kemasan. Makanan yang ada di kotak jadi namanya makanan kotak, isinya ayam, nasi, ya kan? Halal bihalal kemasannya halal bihalal, isinya silaturahmi, sedekah, baca Quran. Lalu di mana letak salahnya? Di mana letak jeleknya gitu? Lah ini. Lah sekarang orang Islam di Indonesia itu banyak yang kemudian di dalam menafsiri dan menafsiri Quran, hadis dan dawuhnya para ulama ini letterlek. Tidak mengejar, tidak kontekstualnya tidak dibahas, hanya tekstual. Yang pada akhirnya kemudian ketika nafsiri Quran ukurannya hanya logika dan kepentingan, nafsiri hadis hanya logika dan kepentingan. Akhirnya apa? Blai sehingga yang ngono. Mereka lupa man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sapane wong sing nafsiri Quran hanya didasarkan pada kepentingan dan logika, falyatabawa maq'adahu minan nar. Mengko tempat jagongnya sing geni neraka gitu loh. Ini pada lupa orang zaman sekarang. Jualan Quran, jualan hadis seenak sendiri. Lihatin aja kalau mobil pres. Pada jualan hadis, pada jualan Quran. Ini memalukan menurut saya. Maka sudahlah. Sudah, kita ini orang yang secara ilmu kurang, secara pemahaman keagamaan ya kurang. Maka sudahlah ikuti para ulama. Ikuti para ulama. Jangan bikin jalan sendiri. Para ulama dengan kitab kuningnya itu sudah membuatkan jalan untuk kita agar lebih dekat kepada Gusti Allah, agar mudah mendapatkan ridho dan rahmat Gusti Allah. Maka jangan bikin jalan sendiri, blangsak nanti. Gitu. Nah, ini. Maka saya ajak panjenengan semua, karena saya yakin yang namanya di Pamulihan ini orangnya orang NU semua gitu loh, betul gitu? Orang NU semua kecuali yang enggak gitu kan, kecuali yang enggak kan itu. Tapi insya Allah ya NU semua. Maka sudahlah ikuti saja para ulama Nahdlatul Ulama, ikuti, jangan bikin jalan sendiri. Kenapa? Ilmu kita enggak cukup. Amaliah kita boro-boro, ilmu enggak cukup kita, lalu kemudian kita mau buat jalan sendiri, blangsak kita. Itu Pak. Nah zaman sekarang kan begitu ya. Tapi yang jadi aneh kemudian panjenengannya katik ngomong keter Pak, keter Kang. Sebab tingkene ulama ningkana ulama, jadi ulamane kangen di, jarane kayak ngono ya. Nah ini kayak ngerti-ngerti ya. Ada wong keder iku berarti ngerti, iki orang ngerti kok keder sing dikederi apa dulu. Al ulama'u yang harus kita ikuti, kita harus pahami dulu
Gusti Allah dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Banyak orang kemudian menafsiri ayat tersebut dengan siapa yang takut. Siapa yang takut kepada Allah maka dia adalah al-ulama. Sampai jarane bisa wedus-wedus jadi ulama blay wis ngono. Iya kan? Kemarin kan geger di YouTube. Bahasanya siapa yang takut kepada Allah maka dialah ulama. Sampai wedus, gunung, buaya, saya tahu apa macan apa bisa jadi ulama kabeh. Ya blay nafsir ya koyo ngono. Pak, Bu, Kang, Mas, ini panjenengan harus paham sebab panjenengan ini adalah muridnya para ulama, maka panjenengan harus tahu siapa al-ulama'u itu. Sebab dengan penafsiran yang kemarin disampaikan oleh seorang pembicara di YouTube itu, ini brangsaknya kenemenan. Apa? Yaitu tadi yang menyebutkan bahwasannya siapa yang takut kepada Gusti Allah itu al-ulama. Sampai wedus-wedus juga bisa disebut ulama. Ini ngawurnya kenemenan. Gusti Allah dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Gusti Allah tidak dawuh dengan kalimat innama yakhafallah. Kenapa? Kenapa coba? Lah ini harus difahami. Kalau Gusti Allah dawuhnya dengan khauf kalimatnya, maka nanti iblis ulama. Iblis yang ngomong ini akhafullah, saya ini takut sama Allah. Maka kalau kemudian ukurannya takut iblis ya ulama, aja sembarangan deh ngomong. Hati-hati. Itu. Maka Gusti Allah mendawuhkan kalimat dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakhsha itu dari kata khosya yakhsha khosyatan, yang kata Imam Ghazali yakhsha itu adalah samarun minal khauf. Loh, ini buah daripada takut. Fauqal khauf, di atasnya takut. Maka di dalam menafsiri innama yakhsyallaha min ibadihil ulama tidak cukup hanya dengan siapa yang takut. Apa? Sebab samarun minal khauf, fauqal khauf itu adalah at-taqwa. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dialah al-ulama. Ora wedus, Pak. Iki sing dadi aneh pengikutnya akeh sing kaya mengkono lho. Ini. Maka panjenengan sedaya jangan sembarangan menyematkan sebutan al-ulama tadi. Sebab Gusti Allah menggunakan kalimat yakhsha ini menunjukkan betapa agung dan mulianya sebutan al-ulama ini. Tidak boleh disematkan kepada sembarang orang. Opo maning nang wedus itu. Lah zaman sekarang kan nggak kayak gitu ya Pak ya. Ya Bu ya. Dikiranya yang al-ulama itu adalah yang pakai jubah gitu loh. Pakai gamis gitu kan ya. Lo Batman Pak, pakai gamis itu. Jubahnya nggak pernah lepas itu Batman. Apa Batman ulama? Ayo. Ada lagi katanya yang penting pakai celana putih, kemudian pakai baju putih, pakai sorban. Pak Piccolo, tahu Piccolo nggak? Musuhnya Dragon Ball kayak lo. Lah ya sama. Apakah itu al-ulama? Ada lagi yang penting pakai udeng-udeng, itu disebut al-ulama. Sarimi Pak nggak pernah lepas itu udeng-udengnya. Loh ini belai. Maka jangan sembarangan menyematkan sebutan al-ulama'u. Al-ulama'u adalah sebutan dari Allah, sebutan yang sangat agung dan mulia, sebutan yang tidak boleh disematkan kepada sembarang orang. Itu. Lah sekarang di Indonesia sebutan al-ulama ukurannya kayak gitu. Ukurannya adalah apa namanya? Pakaian. Yo blai sing koyo ngene. Blai Pak. Blainya apa? Ya panjenengan tahu sendirilah. Dengan menyematkan sebutan al-ulama, ngomongnya kumpulan para ulama, isi Rocky Gerung. Allah. Ya semua orang ya tahu Rocky Gerung itu agamanya apa aja nggak jelas kok. Itu. Ada lagi al-ulama Liusung Karisma. Loh Liusung Karisma itu agamanya Buddha kok. Itu. Maning koruptor. Karena duwe utang ning negara, utangnya arep ditagih.
dadak-dadakan nganggo gamis, nganggo sorban apa. Al ulama giliran arepan ditangkap teriak kriminalisasi ulama. Ya blai sing koyo ngene. Ini. Lah ini kemudian masif disebarkan kepada masyarakat sampai seolah-olah memang benar terjadi kriminalisasi ulama, padahal tidak ada itu yang namanya kriminalisasi ulama. Enggak ada. Malah justru yang salah kita. Kenapa? Karena sudah mengulamakan para kriminal gitu loh. Loh ini itu nggak boleh. Sebutan al ulama'u yang sangat agung dan mulia ini tidak boleh disematkan kepada sembarang orang, dan ini akan sangat berbahaya apabila kemudian sebutan al ulama disematkan kepada sembarang orang. Itu loh. Ini saya terpaksa harus ngomong kayak gini sebab zaman sekarang terjadinya kayak gitu, penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang. Itu loh. Kembali kepada ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al ulama sebagai sebutan yang sangat agung dan sangat mulia, sebutan yang datangnya dari Gusti Allah tentunya bersifat universal. Universal itu artinya tidak terikat ruang dan waktu, kapan dan dimanapun harus ada. Harus ada. Kenapa? Karena peran fungsi al ulama'u di dalam kehidupan sosial ini sangat vital. Sebagai pelindung, pengayom, pendidik, bahkan panutan bagi umatnya. Itu. Sehingga karena agung dan mulianya sebutan al ulama tadi, Syekh Abdul Qadir Al Jilani itu mempersyaratkan 12 syarat untuk seseorang disematkan padanya sebutan al ulama'u. 12 syarat. Syarat yang pertama, al ulama'u harus hafal Quran. Yang kedua, harus hafal kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Yang ketiga, amaliyah dan ubudiyahnya harus bagus. Yang keempat, mengedepankan akhlakul karimah. Yang kelima, siddiq, amanat, tabligh, fatana, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya harus mewarisi sifatnya Sayyidina Abu Bakar, harus mewarisi sifatnya Sayyidina Umar, harus mewarisi sifatnya Sayyidina Utsman, harus mewarisi sifatnya Sayyidina Ali. Ada enggak zaman sekarang? Ada enggak? Ada enggak? Kodok keder ya jawabnya. Iya keder. Arep ngomong langka kiye dawe Gusti Allah, maka harus ada. Sementara kalau mau disebut ada, orangnya mana? Kan kayak gitu. Ya. Maka kalau ditanya ada enggak? Jawab ada. Ini ngendi embuh gitu loh. Lah itu. Loh iya. Ada, karena memang harus ada. Kenapa? Mengingat tadi peran fungsi al ulama'u di dalam kehidupan sosial sebagai pelindung, pengayom, pendidik, ya bahkan panutan bagi umatnya, maka harus ada. Ini harus ada. Sementara apabila kemudian dengan berpatokan pada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al Jilani, ini nanti masyarakat akan kesulitan mencari panutannya. Itu akan kesulitan. Sehingga Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani kemudian mempersyaratkan menjadi 3 syarat. Apa syaratnya? 1, al ulama'u harus alim, berilmu. Yang kedua, al ulama'u harus amaliyah dan ubudiyahnya bagus. Dan yang ketiga, al ulama'u harus mengedepankan akhlakul karimah. 3 syarat ini komprehensif, integral. Ya, wong pemulihan ngomong kayak nilai kecetit lo ya. 3 syarat ini komprehensif, integral. Bisa rak ngomongnya? Bisa ya. Komprehensif integral ini artinya adalah harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat yang melekat pada diri seseorang. Itu komprehensif integral. Artinya al ulama'u tidak cukup hanya alim, tidak cukup. Tidak cukup. Apa sebabnya? Sebab kalau al ulama'u ini cukup dengan alim, lagi-lagi nanti iblis ulama, Pak. Ini noise-nya bisa dihilangin nggak, Kang? Ngung gitunya tuh. Itu. Al ulama'u
tidak cukup hanya berilmu. Sebab kalau al-ulama'u cukup hanya berilmu, nanti iblis ulama. Wa 'allamal adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Gusti Allah ki ngajari Nabi Adam disit sak durunge ditemuaken karo para malaikat. Apa sebabnya? Azazil alim. Ngerti Azazil ora? Azazil iku iblis sak durunge dilaknat kuwi arane Azazil. Azazil alim. Itu. Mulanya apa? Gusti Allah ngajari dulu kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam enggak kalah sama Azazil. Kenapa? Azazil alim. Maka kalau kemudian al-ulama'u cukup hanya dengan alim, nanti iblis ulama. Ayo, sok. Maka waktu kayak kemarin itu pilpres kemarin, yang apun untuk sebutarannya ya Amin Rais kan ngomong, siapa yang berilmu maka dialah ulama. Ngarang itu, ya ngarang. Kalau hanya berilmu, iblis ulama nanti. Ayo, sok. Nah itu. Yang kedua, al-ulama'u tidak cukup hanya dengan amaliyah dan ubudiyah yang bagus. Tidak cukup. Apa sebabnya? Sebab kalau kemudian al-ulama'u cukup dengan amaliyah dan ubudiyah yang bagus, lagi-lagi nanti iblis ulama. Ayo. Jenengan paham iblis boten? Kenal iblis? Bansar kenal iblis ora? Oh mesti kenal lah, biasanya ndopok bareng gitu. Itu iblis ruku 40.000 tahun, tawaf 40.000 tahun, sujud 40.000 tahun. Ayo, saya mau tanya nih, tadi ketua Ansor yang dilantik nih, sanggup enggak kalau saya suruh sujud 40.000 tahun gitu? Sanggup enggak? Enggak sanggup ya? Tak diskon wis, 4 tahun. Sujud 4 tahun, sanggup enggak? Enggak juga. Tak diskon lagi 4 jam. Kayaknya kalau 4 jam sanggup ya Pak ya? Karena cuma dari jam 12 zuhur sampai asar gitu kan. Sanggup enggak? Masih enggak juga loh. Yo iya 4 jam sujud begiliran tangi yang melakukan mundur. Puyeng. Lah itu artinya kalau bicaranya ibadah, amaliyah, ubudiyah, iblis paling menangan Pak. Apa nanti kalau kemudian syaratnya cukup dengan amaliyah dan ubudiyah, iblis ulama loh. Itu. Ini. Maka syarat yang ketiga adalah akhlakul karimah. Kenapa? Karena yang tidak dimiliki oleh iblis itu adalah akhlakul karimah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Istikbar, sombong, gumede, orang duweni akhlak, ngerasa bener dewek tok, baka ora padang bid'ah ke, baka ora padang ngafir ke, musyrik ke, kue kelakuannya iblis Pak. Iblis dilaknat sama Allah itu bukan karena bodoh. Iblis dilaknat sama Allah itu bukan karena enggak ibadah, tapi iblis dilaknat oleh Allah itu karena enggak punya akhlak. Maka sing hati-hati. Lah ini. Lah orang zaman sekarang kan kayak gitu. Kalau nggak sama ngafirin, kalau nggak sama musyrikin, kalau nggak sama bid'ahin, ini kelakuannya iblis yang kayak gitu itu. Apa? Ngerasa bener sendiri aja. Itu. Mula 3 syarat ini harus komprehensif integral menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat yang melekat pada diri seseorang. Baru itulah al-ulama'u. Artinya kalau ada orang alim, amaliyah ubudiyahnya bagus tapi nggak punya akhlak, kalau di panggung isinya nyaci maki orang terus, kalau di panggung kebun binatangnya digendong, ya orang usah disebut ulama. Itu. Ada orangnya amaliyah ubudiyahnya bagus, akhlaknya bagus tapi bodoh, ya jangan disebut ulama. Lah kalau disematkan kepada sembarang orang saja nggak boleh, yo apa maning nang wedus bro. Ikut. Ini dolun mudilun kalau kayak gini masalahnya, sesat dan menyesatkan itu. Dan ini harus dihadapi bersama-sama.
Supaya apa? Supaya masyarakat tidak salah di dalam mencari panutannya. Ansor jangan diam, Banser jangan diam. Hadapi itu. Sebab ini bahaya sekali apabila sebutan al-ulama'u kemudian disematkan kepada sembarang orang. Bahaya sekali, Pak. Bahayanya apa? Bahayanya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita semua. Apa? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Suatu zaman nanti umatku akan lari dari para ulamanya, sehingga nanti turun 3 azab Allah kepada umatku. Pertama, diberinya pemimpin yang zalim, yang kedua dicabutnya barakah dari ma'isyah, dan yang ketiga naudzubillah min dzalik mata kafiran. Lah, penyematan sebutan al-ulama'u yang notabene itu adalah sebutan yang sangat agung yang datangnya dari Gusti Allah kemudian disematkan kepada sembarang orang, saya curiga jangan-jangan ini adalah strategi untuk menjauhkan umat dari para ulamanya. Ini adalah strategi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maksudnya gimana? Ya nanti kalau orang yang disematkan sebutan al-ulama tadi berbuat jelek, masyarakat akan ngomong, lah ulama nebeka yang ngonon, ayo sok. Umat lari dari ulamanya, dan inilah titik awal kehancuran Islam. Maka kalau panjenengan semua ini muslim, tolak itu penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang. Tolak gitu, nggak boleh itu. Paham gak? Sanggup nggak nolak itu? Sanggup nggak? Sampean muslim? Sampean muslim bukan? Muslim bukan? Tolak itu penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang. Bahaya untuk Islam itu sendiri, dan bahaya untuk umat Islam secara keseluruhan. Ini lah sekarang kan begitu tadi yang kayak saya sampaikan, asal pakai jubah disebut ulama, padahal Batman ya pakai jubah, Abu Jahal ya pakai jubah. Maka harus ditolak, itu. Maka kalau panjenengan semua, setelah panjenengan semua ini tahu tentang siapa al-ulama'u tadi dengan 3 syarat yang terpenuhi, maka kalau panjenengan semua mau belajar agama, maka belajarlah kepada para kiai, belajarlah kepada para ulama. Apabila panjenengan menemukan orang dengan 3 syarat tadi, ikuti dia. Itu loh. Ikuti. Jangan asal pakai jubah. Wong pakai jubah yang koruptor ya banyak kok. Itu loh. Lah ini ikuti, apabila ada 3 syarat yang terpenuhi tadi, ikuti dia. Itu. Belajarlah kepada para ulama ya, yang dengan syarat yang tadi terpenuhi tadi. Itu. Apa sebabnya kita belajar agama harus kepada para ulama atau para kiai? Sebab kata Rasulullah, malam yakun lahu syaikhun fa syaihuhu syaitan. Siapa orangnya yang nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Itu loh. Jadi kalau mau belajar agama, ya belajarlah kepada para ulama, belajarlah kepada para kiai, jangan belajar ke Google. Ya. Zaman sekarang kan begitu. Kamakola syekhuna Google kan kayak gitu ya. Wakola syekhuna YouTube kan kayak gitu. Udah ini belai yang kayak gini. Belai, Pak. Belajarlah kepada para ulama, belajarlah kepada para kiai, jangan kepada Google. Sebab Google itu mapnya saja nyasarin. Tahu mapnya Google? Google Map itu. Google mapnya saja nyasarin, apalagi persoalan agamanya. Artinya kalau mau kepada Google, jangan kemudian kita bersanad. Untuk menambah wawasan khazanah pemikiran bolehlah, tapi kalau bersanad harus kepada para kiai yang sanadnya terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu kados ngoten. Lo hari sanad siapa Kang? Duh, wong pamulihan dijak ngomong sanad ya apa beli ngerti maning ya keter ini.
Sanad itu adalah rangkaian mata rantai yang terus berkesinambungan tidak putus sampai kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad. Kenapa pentingnya sanad? Sebab kata Rasulullah, al isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khudhuna dinakum. Al isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khudhuna dinakum. Sanad itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Al isnad minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Andaikan tidak ada sanad, maka nanti orang akan ngomong seenak sendiri. Lah terbukti zaman sekarang. Kayak yang kemarin-kemarin nafsiri innama yakhsyallaha min ibadihil ulama tadi tuh. Ketika giliran ditanya pernah ngaji di mana, mondoknya di mana, jawabnya otodidak. Ngerti otodidak enggak? Kalau otodidak itu artinya belajar tanpa guru. Kata Rasulullahnya, yang orang yang enggak punya guru, makanya gurunya setan. Maka orang yang modal kayak gitu kudu di jejak yang modal kayak gitu. Apa bahaya itu untuk masyarakat secara keseluruhan? Wong macul aja ada gurunya, nyetir mobil saja ada gurunya. Ini kok belajar agama tanpa guru, bilangnya otodidak. Jejak sing model mengkono. Ini loh. Setuju mboten? Setuju enggak? Lah harus setuju. Murid setan niki. Lah ini. Inilah pentingnya sanad. Maka kita di dalam ber-NU nih anak-anak Ansor Bansar, pengurus Nahdlatul Ulama, fatayat muslimat dan banom-banom yang lain, kita di dalam ber-NU itu adalah semata-mata untuk menyambungkan mata rantai sanad kita sampai kepada Kanjeng Rasulullah. Lo emangnya sanad NU tekaning Rasulullah kan? Lo yo iya. Sanad NU tekaning Rasulullah, ya. Saya katakan ya. Sanad Nahdlatul Ulama itu tobakoe wonten 17. Masing-masing tobakoh niku wonten kang 50 ulama, 30 ulama, 33 ulama, 11 ulama, 15 ulama, 9 ulama. Ya. Sampai yang ya 9 ulama itu. Sanad Quran seperti ini, sanad hadis seperti ini, sanad tafsir seperti ini, sanad tasawuf seperti ini. Ini lengkap NU itu. Dan masing-masing ulama itu, ulama ini muridnya ulama ini, ulama ininya muridnya ulama ini, bergurunya kepada terus sampai kepada Rasulullah. Insya Allah kalau rada apal, hari apal banget tak ora, tapi rada gitu loh. Daripada jenengan ya, tapi minimal ya pernah kerungu konon loh. Itu loh ini. Itulah sanadnya Nahdlatul Ulama. Ada tabaqah. Mau tak sampaikan? Mau enggak? Sanggup apa lora? Sanggup apa lora? Sora bakalan orang andal kenapa? Tapi yang penting pernah krungu ono lho ya. Nah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, kenapa kita pentingnya bernahdlatul ulama? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Sataftariku ummati ala sab'ina wa thalathina firqah, kulluhum finnar illa wahidah." Wa huwa ahlus sunnah wal jamaah. Wa ma huwa ahlus sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Itu kata Rasulullah. Umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, lalu apakah itu ahlus sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang ada padaku dan para sahabatku. Artinya kita juga diperintahkan untuk percaya kepada para sahabat. Lah saniki 73 ini semua yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah, bener gak? Nggih kan? Khawarij yang jelas mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah itu keluar dari Islam, yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Syiah yang mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah itu keluar dari Islam kecuali Sayyidina Ali, kue ya ahlus sunnah wal jamaah, ngaku gitu kan.
Ahmadiyah yang dengan jelas-jelasan mengatakan ada Rasul setelah Rasulullah, itu yo ngakue Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah yang jelas secara akidah itu mengatakan menjisimkan Allah sebagaimana makhluk, ya itu yuk ngakue Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan tidak usah NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, takonana, tanyain ke dia, tak sebut Khawarij mau enggak gitu. Ini lalu inilah pentingnya kenapa kita ber-NU. Satu adalah persoalan sanad, yang kedua kenapa kita harus Nahdlatul Ulama, karena untuk membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dengan akon-akonnya Ahlus Sunnah wal Jamaahnya mereka. Maka ini penting. Jadi kalau ada yang ngomong nggak usah Ahlus Sunnah nggak usah NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, jejak gue ngarang gitu. Wong semua yang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apakah benar di dalam ber-NU ini kita harus paham, harus mengerti bahwa kita adalah bagian dari mata rantai sanad yang terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tak sampai akan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, pasca sedone Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam niki kacau balau, Pak. Kacau balau. Itu. Quran tidak ditempatkan sebagai kebenaran hakiki, tetapi hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan. Hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan dan tidak diposisikan sebagai kebenaran yang hakiki. Akibatnya di zaman pasca sedonya Rasulullah iki sing ngaku nabi yono. Siapa coba? Musailamah al-Kadzdzab. Nggih kan? Musailamah al-Kadzdzab. Lah zaman saniki wong nafsiri Quran saenake dewek, wong nafsiri hadis saenake dewek, yo akeh. Zaman sekarang juga yang ngaku nabi yo ana. Sapa? Musaddiq. Nggih kan? Lah itu. Bahkan zaman sekarang lebih parah. Dulu di zaman pasca sedonya Kanjeng Rasulullah hanya ngaku nabi. Zaman sekarang sampai ngaku malaikat Jibril, ya kan? Lihat itu ya. Nah ini kalau kata saya, kalau mau ngaku jangan tanggung-tanggung gitu. Kenapa jangan tanggung-tanggung? Ngaku kok nabi tanggung, ngaku kok malaikat Jibril tanggung, sekalian saja ngaku malaikat Israel gitu, supaya kalau nggak sependapat cabut nyawanya, selesai kan, kayak gitu. Lah ini zaman sekarang jauh lebih parah dari zamannya Kanjeng Rasulullah, pasca sedonya Kanjeng Rasulullah. Zaman pasca sedonya Kanjeng Rasulullah, umat Islam kacau balau, Quran ditafsiri seenak sendiri, hadis ditafsiri seenak sendiri. Quran hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan, hadis juga hanya ditafsiri sebagai alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga akhirnya apa? Kacau. Sampai kemudian ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pertama kali diangkat sebagai khalifah. Oke, kalau caranya Ansor itu mungkin istilahnya program kerja pertamanya gitu loh ya. Program kerja pertamanya itu adalah memerangi kaum riddah. Lah ini kadang-kadang para kiai, para ustadz nafsir riddah di sini dalam kalimat tersebut itu hanya murtad. Padahal enggak seperti itu. Riddah yang dimaksud di situ adalah bukan hanya murtad juga, tapi termasuk orang yang masih mengaku Islam tapi menyimpang gitu loh. Itu termasuk disebutnya riddah di situ tuh. Lah, oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang-orang ini kemudian yang keluar dari Islam diajak kembali ke Islam. Yang riddah ini diajak kembali ke Islam. Yang mau kembali diterima dengan baik, yang tidak mau kembali ke Islam dikirimi pasukan sama Sayyidina Abu Bakar itu. Lah ini keadaan ini terus berlanjut. Penafsiran Quran yang seenak sendiri hanya didasarkan pada kepentingan kekuasaan itu terus berlanjut sampai di zaman Sayyidina Umar juga terjadi, di zaman Sayyidina Utsman juga terjadi, di zaman Sayyidina Ali juga terjadi. Bahkan ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang notabene adalah seorang hafiz Quran,
ini kemudian karena terpengaruh faham-faham semacam itu menggunakan dawuhnya Gusti Allah la hukma illallah dijadikan alasan untuk membunuh Sayyidina Ali. Ini akibat penafsiran Quran seenak sendiri. Itu. Lah ini jauh-jauh hari padahal Rasulullah itu pernah dawuh kepada Sayyidina Ali, ya Ali, seburuk-buruk orang adalah orang yang nanti membunuh kamu, dan itu adalah Abdurrahman bin Muljam. Apa Abdurrahman bin Muljam ini preman? Bukan, Pak. Abdurrahman bin Muljam bukan preman larangan, bukan. Apa tukang minum-minuman? Bukan. Abdurrahman bin Muljam ini adalah hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Qiyamul lail, orang yang kalau malam bangun dan sholat malam. Bahkan di zaman Amr bin As sebagai gubernur Mesir, dan ketika Mesir membutuhkan guru Quran, yang dikirim oleh Sayyidina Umar untuk mengajarkan Quran di Mesir adalah Abdurrahman bin Muljam. Mungkin kalau adanya dilarang disebutnya syekh gitu loh, tapi nyatanya Abdurrahman bin Muljam orang yang terkena nasnya Rasulullah. Apa? Seburuk-buruknya orang. Kenapa? Karena setelah dari Mesir, di Mesir ini terpengaruh faham-faham yang seperti itu, pulang jadilah membunuh Sayyidina Ali, yang akhirnya terkena nasnya Rasulullah menjadi seburuk-buruknya orang. Nauzubillah min dzalik. Lah itu puncak daripada semua kekacauan yang ada di dalam umat Islam pada saat itu adalah terjadinya tragedi Karbala. Oke, wong NU kadang-kadang pakai dijak ngomong Karbala pada merinding. Apa? Beti diarani Syiah jare. Itu. Ya enggak begitu, Pak. Tragedi Karbala itu adalah bagian dari sejarah Islam yang juga harus kita ambil hikmahnya. Bukan hanya milik Syiah. Kenapa kemudian si Amang klaim? Ya karena orang NU-nya pada khawatir, pada takut bicara masalah tragedi Karbala. Itu bukan hanya milik Syiah, itu adalah bagian dari sejarah Islam yang juga harus kita ambil hikmahnya. Di mana di dalam kejadian atau tragedi Karbala itu, seorang Sayyidina Husain bersama rombongannya sedang berkemah di Karbala. Karbala ini satu padang pasir yang berada di Irak, ya, di Irak gitu. Lah itu apa? Dikirimi pasukan oleh Yazid bin Muawiyah sebanyak 40.000 orang, dikepung dan kemudian dibunuh Sayyidina Husain. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Yazid bin Muawiyah ini beranggapan bahwa yang akan nanti menghancurkan kekuasaan dirinya adalah keturunannya Rasulullah, dan salah satu keturunannya Rasulullah adalah Sayyidina Husain. Maka Sayyidina Husain dibunuh demi untuk kepentingan, dan lagi-lagi dasarnya dengan alasan agama. Loh, ini sama enggak dengan zaman sekarang? Sama enggak? Wis jujur bae lah, emang pada kok sing ditol agama bae ngono lho. Ujung-ujungnya apa? Weteng wis beli ngaku yang karena temen lah. Nah ini terjadi seperti itu. Bahkan seorang putra dari Sayyidina Husain yang dalam satu riwayat disebut Sayyid Ahmad As-Sighar, di riwayat lain disebut Sayyid Ahmad As-Saghir, yang masih berumur 6 bulan, menangis karena kepanasan di Karbala dan minta air untuk diminumkan. Yang diberikan bukan air tapi malah justru dipanah dengan 3 mata panah yang tertancap di lehernya. Itu. Maka saya tidak aneh ketika di Indonesia orang-orang yang menjual agama, menjual Quran, menjual hadis untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan, pasti sing diantemi Banser beri NU, ya ora. Nah itu. Ya jangan aneh, Kang. Jangankan sampean Ansor Banser, jangankan sampean warga NU, wong cucunya Kanjeng Nabi saja dibunuh ketika Quran hanya ditafsirkan dengan logika, hadis hanya ditafsirkan dengan logika, dan hanya dengan dasar kepentingan-kepentingan kekuasaan. Jangankan kita, wong cucunya Rasulullah saja dibunuh. Siap enggak? Siap enggak? Banser harus siap. Itu. Lah ini. Itu. Imam Suyuti di dalam satu kitabnya menjelaskan
bahwa pasca terjadinya tragedi Karbala itu langit berwarna merah darah selama 60 hari. Ini menunjukkan betapa alam pun tidak menerimakan ketika Quran, hadis, Islam hanya dijual untuk kepentingan kekuasaan. Alam pun tidak menerimakan, dan ini pun sudah terjadi di Indonesia. Ketika Quran, hadis ditafsirkan hanya dengan dasar kepentingan dan logika, alam pun tidak menerimakan. Buktinya banyak, Kang. Mari kita berpikir. Ingat enggak waktu azan dipermasalahkan? Ingat kan? Dibilangnya penistaan azan, iya kan? Penistaan azan. Tapi nyatanya sesahal saat itu juga sing azan bari jeguguk siapa? Sugik kan? Adakah kemudian mereka meneriakan penistaan agama terhadap Sugik? Kalau cara wong Cirebon iki Gusti Allah meleaken gitu loh. Betul kan? Diweleaken ning Gusti Allah. Apa diweleaken bahasa pemulihannya? Diwelehna. Ini diwelehna karo Gusti Allah. Itu. Ingat enggak waktu awal-awal Covid? Ingat. Ketika kita dilarang berkumpul di masjid. Bahasa mereka apa? Dilarang sholat Jumat kok dilarang kan kayak gitu kan? Masjid kok ditutup ini dan segala macam, bener nggak? Lalu sekarang ketika masjid dibuka, beribadah di masjid itu kemudian sudah dibolehkan, mereka malah justru sholatnya di jalanan, bener nggak? Ini diwelehna karo Gusti Allah. Iki yo diwelehna karo Gusti Allah. Gusti Allah melehna mereka yang para menjual agama untuk kepentingan kekuasaan. Itu. Ini kan, coba sampean berpikirlah. Itu. Ngomong sholat gini, giliran sembahyang ruku ping loro. Bener kan? Ini yuk diwelehna karo Gusti Allah. Itu loh. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu jauh menjual agama untuk kepentingan kekuasaan. Itu. Enggak kan? Geger, bar, diskotik, dibubarakon, dipentungi, wis pokoknya macam-macam lah. Enggak kan? Giliran hajatan Formula E, kan Formula E kalau ning Jakarta. Iya kan? Sponsornya Heineken, ada Heineken ku pabrik bir, Pak. Iki yo diwelehaken karo Gusti Allah. Mbok ya sadaro elingo. Itu loh. Uwis aja ngedoli agama gua kepentingan kekuasaan belaka. Isin. Itu loh. Lah ini. Nah ini di Indonesia yo terjadi. Menunjukkan betapa alam pun tidak menerimakan ketika agama, Quran, hadis hanya dijadikan alat untuk pembenar kepentingan kekuasaan. Itu. Ini. Lalu kemudian Imam Suyuti mendawuhkan pasca tragedi Karbala itu langit berwarna merah darah selama 60 hari. Itu. Akhirnya pasca tragedi Karbala niku Islam berdiri di atas daulah-daulah kecil. Negara-negara kecil kang saling menzalimi, kang saling menyakiti, bahkan saling membunuh yang ada. Itu. Sehingga kejadian ini kemudian terus berlanjut sehingga di tahun 90-an Hijriyah ada seorang ulama yang bernama Sayyid Ja'far Shadiq yang kemudian merasa prihatin atas kondisi umat Islam yang seperti itu. Umat Islam yang dianggapnya sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyid Ja'far Shadiq di dalam keprihatinannya beliau ngrentes. Lah iki ngrentes bahasa pemulihannya apa ya? Sami nggih, ngrentes nggih. Ngrentes Sayyid Ja'far Shadiq. Ngrentes apa?
ngrentese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilidz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuh sholawat ashil, iya tapi asalnya semendi empuh kan kono ya nembe baru saiki geule lah iku. Jadi sholawat ashil ini adalah sholawat keprihatinannya Sayyid Ja'far Shadiq yang merasa umat Islam ini sudah terlalu jauh menyimpang, sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu maka kita kabeh wong NU, kita orang NU, ketika ada yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan umat, khususnya dalam persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara, pasti diperintahkan maca sholawat ashil yang dibuatan. Lo itu asalnya riwayatnya sholawat ashil. Lo ini wa asghilidz zalimin bizzalimin, ini adalah sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Apa sebabnya? Sebab yang saling menzalimi adalah sesama umat Islam, podo karo zaman saiki. Itu loh. Ini itu Pak. Sehingga kemudian dalam keprihatinannya itu Sayyid Ja'far Shadiq memanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena zaman itu khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu terjadi kurang lebih tahun 99 Hijriah. Nah ini makanya saya berdoa tadi tuh, Pak Lurah datang enggak? Datang. Mudah-mudahan dapat barokahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa khalifah itu? Kalau cara negara presiden Pak, dipanggil oleh ulama datang. Lah Pak Lurah dipanggil sama ulama, para kiai, diundang para kiai datang. Maka saya berdoa mudah-mudahan dapat khalifahnya barokahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu riwayatnya kayak gitu. Jadi enggak asal doa tok, ada riwayatnya. Lah ini apa maksud daripada Khalifah Umar, apa Sayyid Ja'far Shadiq ini mengundang Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Itu antara lainnya adalah untuk agar mengembalikan, agar Islam ini kembali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Islam ini kembali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diundang, datang. Lalu kemudian atas inisiatif dari Sayyid Ja'far Shadiq dan difasilitasi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, para ulama ini berkumpul. Di sana ada seorang ulama ahli tafsir kang arane Syekh Ahmad At-Tabari, kang kemudian menulis kitab tafsir At-Tabari. Mulane apa? Para kiai NU iku bakal ngaji tafsir pasti ujungnya adalah tafsir At-Tabari. Loh itu Syekh Ahmad At-Tabari. Lalu kemudian ada ulama ahli hadis kang arane Syekh Abu Talhah. Ini yang memilah hadis dhaif, sahih, mutawatir, maudhu dan seterusnya. Itu. Lalu kemudian ada seorang ulama ahli bahasa yang bernama Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Santri kiai taunya kalau Abul Aswad Ad-Du'ali adalah penggawa ilmu nahwu kan kayak gitu. Padahal Abul Aswad Ad-Du'ali adalah seorang ulama, seorang negarawan yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang ahli strategi politik loh itu. Jadi Kang Zubat bakal pengen belajar politik ya kowe baca buku Abul Aswad Ad-Du'ali. Kitab itu. Nah ini banyak gitu. Kenapa saya tahu? Karena saya kuliah S2 ilmu politik, di dalam tesis itu referensinya salah satunya adalah kitabnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Lah Abul Aswad Ad-Du'ali inilah kemudian yang dijuluki mudirrun nutkil huruf, orang yang memberikan tanda baca pada huruf. Apa sebabnya? Sebab Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa prihatin ketika Quran tidak bisa dibaca, sementara wong Islam tambah akeh, hafiz Qur'annya tambah setitik. Itu loh. Dalam keprihatinannya itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil Abul Aswad Ad-Du'ali untuk diminta membuatkan suatu ilmu agar Quran ini bisa dibaca gitu loh. Lah wong Quran ini diperintah oleh Rasulullah suruh ditulis aja enggak kok. Rasulullah tidak pernah memerintahkan Quran ini ditulis.
Quran ini ditulis di zamannya Sayyidina Umar, dibukukan menjadi satu mushaf itu di zamannya Sayyidina Utsman, dan ada tanda bacanya itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mula kalau kemudian anak wong sing ngomong bid'ah ke amalan kita warga Nahdlatul Ulama, tanyain Kang, kamu baca Quran enggak gitu loh. Baca di Qurannya ada titiknya enggak gitu. Ada Quran bid'ah itu. Loh iya, Quran itu ditulis zamannya apa di titik kanan ini zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kok. Jari segala sesuatu yang baru gue bid'ah. Mulai hari aja ngomong bid'ah, beli ngerti bid'ah. Bukan tak jejak konon lho. Lah iki. Lah ini. Jangan sembarangan ngomong bid'ah kalau nggak ngerti bid'ah. Tak dupak lu yakin. Lah ini. Lalu kemudian ada seorang ulama ahli tauhid yang bernama Abul Hasan Al-As'ari. Lah kita orang Nahdlatul Ulama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini di dalam berakidah bermadhab kepada Abul Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Loh ini Abul Hasan Al-As'ari inilah yang kemudian mendeklarasikan, cara Kang Zubat nyebutnya deklarasi, mendeklarasikan kumpulannya para ulama ini dengan hadza harakatu ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah gerakan ahlus sunnah wal jamaah. Itu lah, Abul Hasan Al-As'ari ini murid seorang ulama yang ulama tersebut adalah murid dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niki putrane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sahabat Kanjeng Nabi, wong kang belajar Islam langsung neng Kanjeng Nabi. Lalu gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dideklarasikan oleh Abul Hasan Al-As'ari ini diteruskan oleh muridnya yang bernama Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim dilanjutkan oleh muridnya kang arane Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar dilanjutakan ning muridnya kang arane Syekh Imam Harramain. Syekh Imam Harramain dilanjutakan ning muridnya kang arane Abu Hamid Al-Ghazali. Apal beli. Alhamdulillah. Ngkon ngapalaken ya pujang. Padahal nembe ya siji. Nah ini Abu Hamid Al-Ghazali ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya Al-Aufi, diteruskan oleh Al-Harizi, terus sampai kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini Sayyid Ahmad Zaini Dahlan inilah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempertahankan amaliyah ubudiyah yang bersifat kultural yang kemudian dadi amalane wong NU. Ini apa? Yasinan, tahlilan, ziarah kubur, manakiban, dibayah dan seterusnya. Ini Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Lah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini adalah turunan kedua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, turunan ke-10 dari Sayyid Janki Dausat, turunan ke-20 dari Sayyidina Hasan. Dadi nek ana wong bid'ah ke amalane wong NU, takonana, gurumu sapa? Ngono lho. Ini ayo sok masih wani bid'ah kena amalannya wong NU aja sembarangan bro. Itu lah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Mbah Khalil Bangkalan Madura. Mbah Khalil Bangkalan Madura dilanjutkan oleh muridnya Syekh Mahfud Termas Pacitan. Syekh Mahfud Termas diteruskan oleh muridnya Kiai Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Mbah Hasyim dilanjutkan oleh putranya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim dilanjutkan oleh putranya Gus Dur. Gus Dur dilanjutkan oleh penerusnya Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim Muzadi dilanjutkan penerusnya Kiai Said Akil Siraj. Kiai Said Akil Siraj sekarang diteruskan oleh Kiai Yahya Khalil Setakuf. Tuh sanadnya NU. Al-isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khuduna dinakum. Sanad itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Itu orang NU mengambil agamanya dari runutan sanad yang tadi. Nembe siji apal be ora ngono lho.
Padahal nambah siji loh. Anak pitulas Pak. Gitu. Lah Ini baru satu dari tauhid. Gitu. Sanggup tak omong gak wacakan maning. Tapi dengan catatan kudu apal, sing ora apal push up konon sanggup ora. Lah ini Nahdlatul Ulama. Maka ketika kita ber-NU artinya adalah kita dalam rangka melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa al-isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khuduna dinakum. Toh paham nggih Ansor Bansar? Paham ora? Nah ini mulu bakal ditakoni ngapa NU aja jawabnya aja mung buyutku NU, mbahku NU, bapakku NU, aku bangga jadi warga NU. Bener tak bener tapi yuk kurang. Wong jenengan kabeh itu middle class, kelas menengah yang memiliki fungsi the agent of social change. Nggak cukup jawabannya hanya itu. Nih kalau paham nggih? Lah ini dan sampaikan ini kepada masyarakat. Hari tas ngaji aja mung dientongi dewek baik, sampaikan ke masyarakat. Ajak sembarangan menyematkan sebutan al ulama tadi. Lah ini Nahdlatul Ulama Pak. Kang, wis paham nggih? Lo suka ngomongin soal wis penting pernah krungu konon bela. Engko napa lo yakin ora bakalan apal kok. Wis pokoke sing penting pernah krungu konon. Jare sapa jare novel wis konon bae. Lah ini. Inilah Nahdlatul Ulama. Maka berbanggalah panjenengan semua sebagai warga Nahdlatul Ulama karena kita adalah bagian dari mata rantai sanad yang terus sampai kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh itu. Paham nggih? Nah itu. Mulane wis gandulan be para ulama nggih. Gandulan be para ulama. Aja sembarangan menyematkan sebutan al-ulama. Al-ulama'u yanzurunal ummat bi'ainir rahmah. Al-ulama yanzurunal ummat bi'ainir rahmah. Para ulama ini memandang umatnya dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan aset, apalagi aset untuk demo berjilid-jilid gitu loh. Ini. Ya. Yanzurunal ummat bi'ainir rahmah. Apa para ulama NU itu yang zurunal umat bi'ainir rahmah? Saya katakan iya. Mau bukti? Ini Orde Baru masih durung pada lahir di katon. Zaman Orde Baru Pak, zalime Orde Baru terhadap NU itu luar biasa, bener nggih? Arab mendirikan musola beku yo angel astagfirullahaladzim. Arab mendirikan pesantren beku ya izine mbu diangelaken nemen ibu. Ansor, Banser, zaman Orde Baru iku la yamutu fiha wala yahya. Mati ora, urip ya ora ngono lho. Lha iki. Zaman Orde Baru. Itu. Sampai ono bank sing paling gede ning Asia, salah satu bank terbesar ning Asia, kang arane Bank Suma. Kerjasama karo NU gawe arane Nusuma, dipotong semua akses ekonominya sampai singaran Bank Suma jadi bank bangkrut, ngulati pelange boyo angel saiki. Ini Orde Baru. Tapi adakah kemudian para ulama ulama Nahdlatul Ulama ini meneriakkan jihad melawan Orde Baru? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena para ulama faham bahwa wa yahrumu 'alal mar'il muslimina al-bughat, haram hukumnya bughat, melawan pemerintahan yang sah secara hukum. Dasarnya adalah gawe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendawuhkan bahwasannya tidak ada syahid bagi orang yang mati dalam keadaan bughat atau melawan pemerintahan secara hukum kecuali mati dalam keadaan jahiliyah. Lah para ulama NU yang zurunal umat bi'ainir rahmah dengan tidak meneriakan jihad melawan Orde Baru. Apa? Tidak ingin umatnya mati sia-sia. Loh itu. Kenapa? Kasih sayang. Karena itu. Ya kalau begitu tinggal dinyatakan saja Orde Barunya sebagai pemerintahan yang tidak sah. Iki yo luwih blai, Pak. Kalau
Orde Barunya kemudian dinyatakan sebagai pemerintahan yang tidak sah. Mangko pertanyaannya kula, Orde Baru ora sah ngangkat menteri agama sah ora? Ora. Menteri agama ngangkat departemen agama sah ora? Ora. Departemen agama ngangkat naib. Naib sah ora? Ora. Naib nikahaken wong, nikah sah ora? Maka pirang ewu wong sing nikah ning zamane Orde Baru. Maka demi untuk menyelamatkan umat dengan segala kondisi dan konsekuensinya, para ulama NU tetap menyatakan Orde Baru sebagai pemerintahan yang sah pada saatnya. Itu kenapa? Karena untuk umat, limaslahatil umat tuh. Jadi aja sembarangan hari ngomong NU sesat-sesat. Pinter ge para ulama NU, mau ngari ulama NU ora lok pameran jubah kanan do. Iki. Paham ye? Mula wis kula ngajak panjenengan kabeh, wis ayo saniki gecelan para ulama nggih. Gecelan para ulama NU, gecelan para ulama NU. Wis gecelan sing kenceng, sebab para ulama NU kang wis terbukti dan teruji benar-benar memikirkan umat, bahkan memandang umatnya dengan pandangan kasih sayang. Lho kados ngoten. Paham nggih? Sebab bagian mengkanan kula nyicipi Orde Baru lho. Iya lu pitaken gara-gara Orde Baru ya. Iya. Pitaken gara-gara Orde Baru nih. Lho ini. Itu. Maka sudahlah. Mari kita gecelan para ulama nggih, gandulan para ulama. Ulama nek ngendi kowe mau tak sebutaken. Ulama nek ngendi kowe wis kita wong NU ning ulamane wong NU wis. Wong NU belajar karo wong NU wis aja neko-neko, dan jangan beri kesempatan kepada siapapun yang tidak jelas ke-NU-annya. Jangan undang pembicara yang tidak jelas ke-NU-annya, karena paling-paling ujungnya mau ngerusak tok wis kono niku lho. Jangan beri kesempatan kepada siapapun yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang memiliki akar sejarah yang kuat dan nyata di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Itu. Tak buka sejarah, tak buka ora. Loh gaya. Paling ya wis padha ngantuk. Sebab nek kula bicara tentang sejarah Nahdlatul Ulama di Indonesia dengan pergerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam melawan penjajahan Belanda, ki aku kudu ngomong tahun 1803, bro. Iku. Bahkan nang Indonesia aku bicara 1803 nganti tahun 71 80-an. Nek bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam sistem ketatanegaraan, maka aku kudu bicara tahun 99 Hijriah nganti zaman saiki. Subuh gue ora pragat. Iku lho iki. Lah itu. Wis sing penting panjenengan kabeh, bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya, wis ayo gandulan para kiai ya. Gandulan para kiai, ngintilo para kiai, meluah para kiai. Kiai sapa? Kiai Nahdlatul Ulama. Wis gandulana aja ucul barang sejengkal pun, insyaallah panjenengan selamat dunia akhirat, amin. Nggih saking kula kados ngoten, kula nyuwun agung pangapunten bilih wonten kata-kata ingkang salah, kula nyuwun agung pangapunten bilih wonten sabkul lisan, kula nyuwun agung pangapunten, kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi hadirin penyampaian Mau'idatul Hasanah dari Gus Naufal Fuad Hashim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan
dapat kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Sebelumnya kami mohon dengan hormat kepada ulama setempat untuk berkenan memberikan doa kepada Bapak Haji Khairuddin untuk berkenan memimpin doa. رضي الله تعالى والشفاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على حبيبنا شفيعنا وكرمنا الطرور أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الشاكرين حمدا بالحمد كفاية شدة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات تقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك لا ترج وتبلغنا في الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi doa yang sudah dipimpin. Kami atas nama pemandu acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon dimaafkan barangkali dalam memandu acara ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.